Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang saya banggakan. Saya Raihan dan Arabiendra selaku moderator kelompok 2. Dan teman-teman dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang Q. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang definisi Q. Q adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip first in first out, di mana elemen pertama yang masuk adalah elemen pertama yang keluar. Antrian ini mirip dengan antrian di kehidupan nyata, seperti antrian di bank atau supermarket, di mana orang yang datang pertama akan dilayani terlebih dahulu. Q biasanya digunakan dalam situasi di mana urutan pemrosesan data harus dipertahankan, seperti dalam manajemen antrian pelanggan, sistem buffering data, dan berbagai aplikasi simulasi. Selanjutnya, Q memiliki 6 operasi dasar. Yang pertama adalah NQ. NQ digunakan untuk menambahkan elemen ke belakang antrian. Selanjutnya, DQ. DQ menghapus elemen dari depan antrian. Yang ketiga ada pick atau front, digunakan untuk melihat elemen di depan antrian tanpa menghapusnya. Yang keempat ada is empty, digunakan untuk mengecek apakah antrian kosong. Selanjutnya ada is full, yang digunakan untuk mengecek apakah antrian penuh untuk implementasi dengan ukuran tetap. Yang terakhir ada rear, digunakan untuk menunjukkan ke elemen terakhir di Q. Elemen ini adalah yang terakhir kali dimasukkan ke dalam Q. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rima Dwi Pusplasari dengan NPM 231506138. Jadi di sini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu kondisi, karakteristik, dan jenis dari Q. Yang pertama ada kondisi, di mana kondisi ini terbagi menjadi 2, yaitu 1 penuh dan 2 kosong. Penuh ini bila elemen di dalam antrian ini mencapai suatu kapasitas maksimum antrian. Jadi pada kondisi ini tidak mungkin dilakukan penambahan ke dalam suatu antrian. Penambahan elemen ini akan menyebabkan kondisi kesalahan atau overflow. Lalu yang kedua ada kondisi kosong, di mana kondisi ini terjadi ketika tidak ada elemen di dalam suatu antrian. Pada kondisi ini tidak mungkin dilakukan pengambilan elemen dari suatu antrian ini. Jadi pengambilan elemen ini akan menyebabkan kondisi kesalahan atau underflow. Lalu yang kedua saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari Q. Di sini dibagi menjadi 4 juga. Yang pertama ada elemen antrian. Jadi elemen antrian adalah item-item data yang disusun dalam urutan tertentu dalam suatu antrian. Setiap elemen ini diakses sesuai dengan urutan kedatangan mereka. Dalam antrian, elemen-elemen ini ditambah dari suatu ujung, biasa disebut dengan tail atau rear, dan dihapus dari ujung lainnya, atau disebut dengan head atau front. Contoh elemen antrian dapat berupa angka, objek, atau bahkan string, tergantung pada konteks atau jenis data yang akan diolah. Lalu yang kedua ada head atau front. Head atau front ini adalah elemen terdepan pada suatu antrian, atau elemen yang paling lama berada di antrian dan akan dihapus pertama kali ketika operasi dari DQ atau penghapusan elemen dari antrian dilakukan. Jadi dengan kata lain, elemen ini berada di dalam ujung depan antrian. Pada operasi antrian, ketika suatu elemen dihapus, elemen yang dihapus selalu dari posisi ini. Lalu yang ketiga ada tail atau rear. Tail atau rear ini termasuk ke dalam elemen terakhir dari sebuah antrian, atau elemen yang paling terbaru ditambahkan ke dalam antrian dan akan menjadi elemen yang paling akhir dihapus jika tidak ada penambahan pada elemen baru lagi. Pada operasi antrian, elemen baru selalu ditambahkan di posisi ini, dan posisi ini akan berpindah ke elemen berikutnya yang baru saja ditambahkan. Lalu yang keempat ada jumlah elemen pada antrian atau count. Count adalah jumlah total elemen yang saat ini ada dalam antrian. Ini mencerminkan ukuran antrian pada waktu tertentu. Ketika elemen baru ditambahkan atau NQ, nilai count bertambah 1. Dan ketika elemen dihapus atau DQ, nilai count akan berkurang 1.
mengetahui jumlah elemen pada antrian penting untuk berbagai operasi seperti memeriksa apakah antrian kosong atau penuh, serta untuk mengelola memori dan optimasi dari performanya. Lalu di sini saya akan menyebutkan jenis-jenis dari queue. Jadi di sini jenisnya ada 4. Yang pertama simple queue, yaitu mengikuti prinsip FIFO tanpa sebuah variasi. Lalu yang kedua ada circular queue, di mana ini tuh akan menghubungkan elemen terakhir kembali ke elemen pertama dan memungkinkan penggunaan ruang yang efisien. Lalu yang ketiga ada priority queue, di mana setiap elemen memiliki prioritas dan elemen dengan prioritas tertinggi akan dikeluarkan terlebih dahulu. Lalu yang terakhir ada DQ atau double-ended queue, di mana elemen akan ditambahkan atau dihapus dari kedua ujungnya, baik depan maupun di belakang. Selanjutnya, penjelasan lebih rincinya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Hadi Amrul dengan NPM 23150610078. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis struktur data queue. Yang pertama ada simple queue, mempunyai karakteristik FIFO atau first in first out. Jadi elemen yang masuk pertama akan keluar pertama pula. Implementasinya bisa diimplementasikan dengan array atau linked list. Kelebihannya implementasi sederhana, kekurangannya pada implementasi array terjadi pemborosan ruang karena setelah beberapa DQ ruang di depan tidak dapat digunakan kembali kecuali dilakukan pergeseran elemen. Kemudian circular queue, karakteristiknya FIFO, first in first out. Rear dan frontnya dapat melingkar kembali ke awal array jika mencapai akhir array. Kelebihannya menggunakan ruang secara efisien dibandingkan simple queue, dan juga dia tidak perlu pergeseran elemen. Kekurangannya implementasi lebih kompleks dibandingkan simple queue. Kemudian priority queue, karakteristiknya priority based, yaitu elemen dengan prioritas tertinggi keluar terlebih dahulu. Dapat diimplementasikan menggunakan heap, di mana root selalu memiliki elemen dengan prioritas tinggi. Kelebihannya mengelola tugas berdasarkan prioritas. Kekurangannya implementasi lebih kompleks. Penambahan dan penghapusan elemen bisa lebih lambat dibandingkan simple queue. Selanjutnya saya akan memberikan contohnya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan contoh dari simple queue. Pertama, misal jika ada sebuah data di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5, maka di simple queue di bagian ini atau di sini indeks 0, 1, 2, 3, 4. Di sini adalah frontnya atau bagian depan dari queue atau antrian. Nah, 5 adalah rear-nya, yaitu elemen terakhir yang baru saja ditambahkan. Sebagai contoh, misal jika dihapus sebelum dahulu. Nah, misal saat ada 4 saja nilainya, kemudian ingin memasukkan elemen baru, berarti dia akan masuk dari di sini. Nah, di sini adalah rear-nya. Kemudian jika ingin menghapus elemen, yaitu berarti mulai dari front. Jadi saat yang dihapus akan menjadi, nah, kemudian nantinya nilai 2, 3, 4, 5 akan bergeser ya. 2 jadi dalam indeks 0. Kurang lebih simple queue ini sama seperti antrian biasa pada umumnya. Kemudian circular queue. Circular queue menggunakan array tetap dan memperlakukan array tersebut seperti melingkar. Artinya saat sudah mencapai ujung array bisa melanjutkan dari awal jika ada ruang tersedia. Nah, di sini terdapat nilai 1, 2, 3, 4, 5, yaitu frontnya berada di depan sini dan rearnya ada di bagian 3. Kemudian kita ingin memasukkan
Lihat saya dulu. Jadi di sini R-nya. Nah, kita ingin menambahkan elemen 5. Jadi rear-nya akan maju ke indeks 0 jika array penuh dan ada ruang di awal. Setelahnya rear mencapai akhir array, kemudian kembali ke awal array. Contohnya berarti dia maju ke indeks 0, kemudian di sini menjadi 5. Dan frontnya menjadi di sebelah sini. Nah, jika ingin menghapus elemen atau dequeue di circular queue, frontnya akan maju ke indeks berikutnya, dan jika front mencapai akhir array, ia akan kembali ke awal. Contohnya kita menghapus nilai sini. Nah, maka di sini kosong dan frontnya akan pindah ke indeks selanjutnya. Nah, setelah itu misal kita ingin menambahkan nilai 6, berarti nilai 6 akan masuk di sini, dan ini akan menjadi rear, yaitu atau bilangan terakhir yang masuk. Jadi dalam circular queue, elemen baru ditambahkan ke posisi rear, dan rear maju ke indeks berikutnya. Elemen dihapus dari posisi front, kemudian front maju ke indeks berikutnya. Kemudian ada priority queue. Nah, kita misalkan di sini ada 5 elemen. Elemen A dengan prioritas 2, B prioritas 1, C 3, D 1, E 2. Kemudian dimasukkan seperti ini. Nah, kita akan memasukkan elemen F dengan prioritas 3. Nah, kemudian jika ingin menghapus elemen di priority queue, dia akan menghapus yaitu dengan prioritas yang paling tinggi. Nah, di sini kita mempunyai data sampai F. Jika ingin menghapus, berarti yang pertama dihapus adalah elemen C, karena dia prioritas 3 dan masuk terlebih dahulu dibanding F. Kemudian jika ingin menghapus data lagi, berarti F3 yang akan dihapus karena dia memiliki prioritas 3. Kemudian seterusnya, jika ingin menghapus lagi, berarti elemen A yang akan dihapus karena dia memiliki prioritas 2 dan masuk duluan dibanding nilai E. Nah, jadi dalam NQ priority queue, elemen itu ditambahkan berdasarkan urutan kedatangan. Kemudian DQ-nya atau menghapus elemen dengan prioritas tertinggi dikeluarkan lebih dahulu. Jika prioritasnya sama, elemen yang masuk lebih dahulu dikeluarkan lebih dulu. Contohnya dalam priority queue adalah, penetapan prioritas ini bisa dilakukan oleh user. Misalnya dalam antrian rumah sakit, yaitu dengan pasien dengan kondisi kritis, prioritas tinggi akan memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan pasien yang hanya memerlukan pemeriksaan rutin. Kemudian contoh penetapan prioritas oleh program adalah menetapkan prioritas berdasarkan logika tertentu. Misalnya dalam sistem operasi, tugas yang lebih penting atau yang memiliki data lebih dekat mungkin diberi prioritas lebih tinggi. Perkenalkan, saya Andika Junior Universitas Lumaturuan dengan NPM 231506150. Sekarang saya akan menjelaskan tentang double-ended queue. Double-ended queue atau disingkat dengan DQ adalah jenis struktur data linear yang memungkinkan penambahan dan penghapusan elemen dari kedua ujungnya, baik dari depan maupun dari belakang. Berbeda dengan queue,
biasa yang hanya memungkinkan operasi di satu ujung, DQ lebih fleksibel karena operasi dapat dilakukan di kedua ujung. Implementasi DQ bisa diimplementasikan menggunakan berbagai struktur data dasar seperti array, linked list, atau struktur data lainnya. Beberapa stack atau bahasa pemrograman menyediakan DQ sebagai bagian dari koleksi data standar. Terdapat beberapa kegunaan DQ, diantaranya yang pertama sebagai antrian dengan prioritas ganda, di mana elemen bisa ditambahkan atau dihapus berdasarkan prioritas di kedua ujung antrian. Yang kedua ada sliding window untuk masalah yang melibatkan window bergerak dalam array atau list, seperti menemukan nilai maksimum atau minimum dalam subarray yang berukuran tetap. Selanjutnya implementasi antrian ganda, di mana membutuhkan fleksibilitas untuk mengelola elemen dari kedua ujung. Selanjutnya merupakan karakteristik dari double-ended queue. Yang pertama, elemen bisa ditambahkan atau dihapus dari depan atau belakang. Kemudian fleksibel dalam penambahan dan penghapusan elemen, berguna untuk aplikasi seperti undo atau redo, back forward browser, dan selebihnya. Kemudian penyajian queue menggunakan linked list. Penyajian queue menggunakan linked list adalah metode implementasi queue dari mana elemen-elemen queue disimpan dalam node-node yang dihubungkan satu sama lain dengan pointer. Setiap node dalam linked list menyimpan data dan referensi ke node berikutnya. Queue yang diimplementasikan dengan linked list biasanya memiliki dua pointer, yaitu pointer elemen pertama dan pointer elemen terakhir. Struktur node dalam linked list terdapat yang pertama data yang digunakan untuk menyimpan nilai elemen. Yang kedua pointer menyimpan referensi ke node berikutnya dalam list. Yang ketiga ada front mengarah ke node pertama dalam queue dan rear mengarah ke node terakhir dalam queue. Selanjutnya adalah implementasi queue. Queue dapat diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari, yang contohnya pertama pada antrian sistem operasi, yaitu penjadwalan proses. Queue digunakan dalam penjadwalan CPU untuk menentukan urutan eksekusi proses. Misalnya dalam algoritma penjadwalan round robin, proses ditambahkan ke queue dan dieksekusi dalam urutan yang diterima. Queue juga dapat diimplementasikan dalam sistem pesan, yang dimana queue digunakan untuk mengantarkan pesan antara komponen yang berbeda. Queue juga dapat digunakan dalam call center, digunakan untuk mengatur panggilan masuk ke call center. Panggilan ditempatkan dalam queue dan diambil oleh agen dalam urutan kedatangan. Sekian penjelasan saya terkait double-ended queue dan implementasi queue. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aldianti Cahyani Putri, NPM 231506146 dari kelompok 2. Selanjutnya di sini ada contoh aplikasi QUI. Yang pertama ada antrian di layanan pelanggan. Dalam layanan pelanggan, pelanggan dilayani berdasarkan urutan kedatangan mereka. Ini adalah contoh nyata dari prinsip FIFO yang diterapkan dalam antrian layanan pelanggan. Yang kedua, ada antrian tiket di bandara atau bioskop. Ketika membeli tiket di bandara atau bioskop, pelanggan biasanya mengantri. Sistem ini memastikan bahwa pelanggan dilayani dalam urutan kedatangan mereka. Yang ketiga, ada buffer dalam pemrosesan data. Dalam jaringan komputer, data sering dimasukkan di dalam buffer atau antrian. Sebelum diproses atau dikirim ke tujuan akhir, ini memastikan bahwa data diproses dalam urutan yang benar dan tidak ada data yang hilang. Yang keempat, ada pengelolaan proses di sistem operasi. Sistem operasi mengelola proses yang berjalan menggunakan antrian, di mana proses-proses dimasukkan ke dalam antrian dan dijalankan berdasarkan urutan.
Lalu terdapat kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihan terdapat dua, yaitu yang pertama ada sederhana dan mudah diimplementasikan. Yang kedua ada efisien dalam manajemen antrian. Dan kekurangannya yaitu ada batasan ukuran untuk array, overhead pointer dalam linked list. Yang ketiga ada potensi penggunaan memori lebih besar pada implementasi linked list. Selanjutnya di sini ada contoh aplikasi yang memakai fitur QUI. Yang pertama ada sistem pesan dan notifikasi, yang kedua ada platform e-commerce, yang ketiga ada streaming, yang keempat ada web server, yang kelima ada platform game. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi QUI ini yaitu QUI adalah struktur data yang esensial dan sering digunakan dalam berbagai aplikasi pemrograman dan sistem komputer. Prinsip dasar dari QUI adalah first in, first out atau FIFO, di mana elemen pertama yang masuk akan menjadi elemen pertama yang keluar. Implementasi QUI bisa dilakukan dengan menggunakan array atau linked list. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Sekian, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sebagai penutup, kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan pengucapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.